Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama saya, Pak Septian. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan membahas lagi nih, bahas soal UTBK Geografi di part 2. Seperti apa? Ayo kita sama-sama mulai bahas soalnya satu persatu. Oke, kata-kata mutiara hari ini adalah what do you think you become? Apa yang kamu pikirkan, kamu akan menjadi apa yang kamu pikirkan tersebut. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Henshin! let us pray together. Pray start. Okay, pray finish. Okay, come on, let's start our lesson. Seperti nang apa, Pak? Oh, tidak. Oke. Langsung saja ya kita ke soal number 1 ya, soal nomor 1 yaitu di sini soalnya patahan semangko ya yang ada di Pulau Sumatera disebabkan oleh pergerakan lempeng secara apa ya? Oke, ada di sini konvergen, sesar, divergen, antiklinal dan transform. Nah, kira-kira nih yang mana nih? Oke, kita gali dulu ya, kita bahas. Pasti jawabannya transform. Kenapa transform? Oke, pada dasarnya Indonesia terletak di antara 3 lempeng ya, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pacific Plate. Nah, lempeng Pasifik ini dia bergerak secara ke samping ya, ke sini. Nah, sedangkan lempeng Indo-Australia dia bergerak ke arah. Jadi timbullah yang namanya ketika lempeng Eurasia bergeser ke sini akan terjadinya yang namanya pergerakan lempeng secara transform, pergesekan. Ya, ini lempeng Indo-Australia, ini Eurasia yang bergerak ke arah Pulau Sulawesi ataupun Papua ya, ke sini. Jadi pergerakannya secara transform. Oke, soal number 2. Oke, soal nomor 2 di sini ya, pegunungan Himalaya nih. Nah, yang ada di perbatasan India dan Nepal disebabkan pergerakan lempeng secara apa nih yang menciptakan pegunungan Himalaya. Oke, jawabannya pasti konvergen. Kenapa konvergen? Oke, kita kupas lagi ya. Pegunungan Himalaya itu tercipta dari pertemuan antara lempeng India dan lempeng Eurasia. Nah, mereka bertemu, yang satu lempeng India menghujam ke bawah, sedangkan lempeng Eurasia ya itu menghujam. Itulah menyebabkan pegunungan Himalaya itu terbentuk. Jadi jawabannya yaitu konvergen. Oke, yang ini ya. Soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 di sini fenomena alam seperti pemanasan global dan tsunami yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa ataupun dampak-dampak kesehatan lainnya masuk ke dalam indikator ancaman. Oke, di sini ada 5 ya. Jawabannya pasti hidrometeorologis. Kenapa? Nah, ada 5 macam ancaman ya. Nah, hilangnya nyawa dan dampak-dampak kesehatan itu termasuk ke hidrometeorologis. Kenapa? Karena ini disebabkan oleh pemanasan global dan untuk yang lainnya seperti ancaman alamiah seperti longsor bumi ya, biologis seperti bencana virus ya, kemudian ancaman geologis seperti gunung meletus, kemudian ancaman sosial seperti tanah longsor, banjir, dan interaksi ancaman bahaya alam dengan sumber daya lahan. And next, soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 di sini kita temukan beragam sumber daya alam di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Indonesia yang terletak di antara daerah tropis dengan curah hujan tinggi menyebabkan aneka ragam jenis tumbuhan dapat tumbuh. Oleh karena itu, Indonesia kaya akan berbagai jenis tumbuhan. Fenomena ini merupakan faktor penyebab keberadaan sumber daya alam berupa. Oke, jadi jawabannya pasti faktor astronomis. Kenapa? Oke, jadi Indonesia itu pada dasarnya memiliki 3 letak ya.
Pertama, di letak geografis, dia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, sedangkan astronomis dia lebih ke arah letak iklim, ya, pembagian iklim Indonesia yang tropis. Itulah yang menyebabkan beragam sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi jawabannya adalah faktor astronomi. And next, soal nomor 5. Mengelola lahan pertanian yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Oke, kita lihat ya, pilah dulu jawabannya. Penggunaan pupuk organik bisa jadi. Membuka hutan dijadikan lahan sawah, tidak. Menggunakan teknologi modern, belum ya. Menanam dengan satu jenis tanaman, belum ya. Melakukan ekstensifikasi pertanian di daerah hutan, belum juga ya. Yang paling ramah lingkungan untuk kita gunakan adalah menggunakan pupuk organik. Jadi jawabannya adalah A ya, ayam. And next, soal nomor 6. Oke, soal nomor 6 di sini kita perhatikan dulu ya ketinggian suatu tempat ini. Menurut klasifikasi iklim Junghun, zona B ya, zona B masuk ke dalam daerah apa dan sangat cocok untuk dijadikan apa? Ini pilihannya ya. Nah, oke, kita buka klasifikasi iklim Junghun ya. Yang pertama itu daerah dingin. Nah, daerah dingin ini biasanya tempat daerah lumut-lumut. Di bawahnya daerah sejuk. Nah, biasanya di daerah sejuk ini dengan ketinggian 1.500 hingga 2.500 meter, ini bisa ditanami dengan tumbuhan teh. Kemudian daerah sedang itu biasanya dengan ketinggian 600 sampai 1.500 meter, cocok dengan kopi, teh, dan lain-lain. Kemudian daerah panas ataupun tropis ya, cocok untuk dikembangkan padi, jagung, tebu, dan karet. Nah, biasanya kalau kalian pernah mendaki gunung ya, semakin tinggi gunung tersebut kalian daki, semakin sedikit tumbuhan ataupun flora yang kalian lihat ya. Biasanya kalau kalian sudah berada di puncak, itu sangat sedikit kali kalian temui tumbuh-tumbuhan di rumput dan lain sebagainya. Tapi kalian akan menemukan yang namanya rumput ya. Lumut maksud saya. Jadi jawabannya adalah sejuk dan perkebunan teh yang cocok. Number 7. Soal nomor 7, Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2020. Jadi bonus demografi ini pada dasarnya merupakan di mana tempat di suatu negara jumlah manusia yang berusia produktif sangat banyak dibandingkan usia tua. Nah, jadi pasti akan berdampak negatif bagi suatu negara tersebut. Misalnya seperti tingginya angka pengangguran yang dapat terjadi karena usia lanjut yang sangat banyak tidak menghasilkan lapangan pekerjaan pada saat usia produktif. Belum, lapangan pekerjaan yang ada tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat kecil. Belum ya. Tambahan penduduk usia produktif yang tidak diimbangi dengan peningkatan lapangan pekerjaan. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya. Maaf, salah. Ini ya, pertambahan penduduk usia produktif yang tidak diimbangi dengan peningkatan lapangan pekerjaan. Jadi salah satu dampak pengangguran di sana adalah usia produktifnya semakin meningkat, tidak diimbangi dengan peningkatan lapangan pekerjaan. Next, soal number 8 ya. Informasi yang didapatkan dari piramida penduduk ekspansif ya. Biasanya ini disebut juga piramida penduduk muda. Oke, kita buka ya. Nah, piramida penduduk ekspansif berarti kita lihat di bawahnya sekali, kita baca berarti laju pertumbuhan penduduknya sangat tinggi. Jadi jawabannya langsung saja kita pilih tanpa berlama-lama lagi. Jawabannya adalah A ya. And next, number 9. Salah satu permasalahan pendudukan di Indonesia adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Bagian besar penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa. Akibatnya terjadi kesenjangan
pembangunan antara pulau-pulau. Upaya yang tepat nih untuk kita lakukan supaya mengurangi konsentrasi penduduk itu tidak di Pulau Jawa saja. Nah, berarti mungkin kita harus menciptakan yang namanya pembangunan ataupun membuat kota-kota metropolitan baru nih seperti kota Jakarta ya. Tepatnya di pulau-pulau lain supaya bisa tersebar merata penduduk-penduduk di kota tersebut. Jadi jawabannya adalah A ya. Soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 di sini gempa tektonik. Nah, tektonik itu berarti sifatnya tidak ada gunung meletus dan tidak ada jatuhnya meteor. Namun tektonik pada dasarnya gerakan tiba-tiba zona batas lempeng atau patahan ya. Runtuhan ini bukan, jatuhnya meteor ini bukan, runtuhnya terowongan bawah tanah juga bukan. Aktivitas gunung api itu disebut dengan vulkanisme. Jawabannya adalah D ya. Soal nomor 11. Oke, intervening opportunity dapat diartikan sebagai sesuatu hal atau keadaan yang dapat melemahkan jalinan interaksi wilayah. Penyebabnya adalah adanya daerah yang dominan, jaringan transportasi sangat memadai, masing-masing daerah dapat memenuhi kebutuhannya, adanya sumber alternatif pengganti kebutuhan. Jadi apa jawabannya? Pasti jawabannya adalah 1, 2, 3. Kenapa? Dengan adanya daerah yang dominan, kemudian transportasi memadai, masing-masing daerah dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga akan terjadi timbulnya melemahkan jalinan interaksi antar wilayah tersebut. Jadi yang dulunya jalinan interaksinya kuat, dengan adanya ketiga komponen ini mulai melemahkan jalinan interaksi antara kedua wilayah tersebut. Soal nomor 12. Oke. Di sini dia bertanya nih, tahap pencegahan dan mitigasi bencana dilakukan secara struktural dan non struktural. Contoh pencegahan non struktural adalah 1. Rekayasa teknis bangunan tahan bencana, membangun saluran lava di sekitar area gunung, membuat waduk, membuat masyarakat peduli terhadap lingkungan. Oke, jadi pada dasarnya ya, kalau struktural di sini sifatnya sesuatu bangunan ataupun rekonstruksi yang kita bangun ataupun rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Seperti ini tadi ya, poin nomor 1, bangunan tahan bencana itu struktural, kemudian membangun saluran lava ini juga struktural, membuat waduk juga struktural. Kalau non struktural dia sifatnya lebih membangun ke arah kesadaran manusia tersebut. Jadi jawabannya nomor 4 saja yang benar. Jadi jika jawaban 4 saja benar, jawabannya D. Oke, lanjut ya. Nomor 13. Oke, angin muson barat ya. Angin muson barat ini kita ketahui sifatnya basah ya yang dibawanya. Nah, angin ini yang membawa sifat basah mulai dari turun dari benua Asia masuk ke Indonesia, itu kita mulai memasuki musim hujan. Nah, sedangkan kalau angin muson timur itu sifatnya kering. Itulah kita 6 bulan di awal tahun biasanya itu kita masuk musim kering. Nah, salah satu dampak positif ya dari adanya angin muson tersebut adalah tanaman lebih subur di bagian barat Indonesia. Oke, ini benar ya. Mengurangi polusi debu jalanan. Oke, karena terjadinya hujan ya. Kemudian mengurangi resiko kebakaran hutan. Oke, benar sekali. Karena dengan adanya musim hujan, tanah-tanah ataupun pohonan itu tidak rentan akan terjadi kebakaran. Rendahnya resiko tanah longsor. Oke, pasti ini akan terjadi ya. Karena apa? Karena dengan adanya curah hujan yang tinggi menyebabkan bisa terjadinya potensi longsor. Jadi ini dampak negatif. Jadi 1, 2, 3 itu dampak positifnya. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban 1, 2, dan 3 benar.
Next, soal terakhir nih. Soal nomor 14, pergerakan lempeng benua saling mendekat ya. Itu disebut dengan kalau saling mendekat ya, convergent ya. Jadi jawabannya adalah convergent. Kalau dia menjauh ya, menjauh itu divergent ya, disebut divergent. Atau sering kita sebut juga Samudra Atlantik semakin meluas ya. Tepatnya di perbatas, karena itu pergerakan dari lempeng Amerika Selatan dan lempeng Afrika itu geraknya semakin menjauh sama lain ya, mengakibatkan dua lempeng ini Amerika ya dan Afrika itu bergerak saling menjauh, terciptanya yang namanya Mid Atlantic Ridge ya, di sini di tengah sini Mid Atlantic Ridge. Jadi kalian bisa tulis ini ya, read juga Ridge. Nah, ya sehingga terciptanya Mid Atlantic Ridge atau sering disebut palung ya di antara dua benua. Oke, kalau convergent dia saling bertemu, transform saling bergeser. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup ya pembelajaran bahasan soal UTBK pada pagi hari ini ya. Sama-sama kita doa dan berdoa kepada Tuhan. Okay, alhamdulillah, see you next time. Do you have any question? You can write on this comment. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.